Assalamualaikum Bu Siska. Waalaikumsalam Ibu Frida. Ya, bagaimana kabar Bu Siska pagi hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Terima kasih Bu sudah bertanya. Iya, sama-sama Bu Siska. Kemarin Bu Siska rencananya pengen ngobrol-ngobrol. Apa yang bisa saya bantu hari ini Bu Siska? Mungkin Bu Siska ada mau pemecah masalah gitu. Apa yang bisa saya bantu hari ini? Iya Ibu, gini Ibu, saya ingin berbicara dengan Ibu tentang masalah yang sedang saya hadapi, yaitu Iya. tentang saya ingin meningkatkan kompetensi saya dalam mengelola kelas Ibu. Oh, jadi Bu Siska ingin meningkatkan kompetensi Bu Siska dalam pengelolaan kelas. Ya, bagus sekali Bu Siska. Nah, apa tujuan Bu Siska dalam meningkatkan kompetensi tersebut? Tujuan yang ingin saya tingkatkan yaitu Ibu, saya ingin menciptakan kelas yang kondusif dan menyenangkan bagi siswa saya, Ibu. Oh ya, jadi Bu Siska ingin menciptakan kelas yang kondusif dan kelas itu bisa menyenangkan dalam pembelajaran bagi siswa Bu Siska. Bagus sekali ya Bu Siska. Nah, untuk mencapai kelas yang kondusif dan menyenangkan bagi siswa, apa yang sudah Bu Siska lakukan untuk mencapai tujuan tersebut? Di sini yang sudah saya lakukan atau saya sudah mencoba berbagai metode pembelajaran, Bu. Tetapi Iya. belum ada yang benar-benar efektif begitu, Ibu. Ya, Bu Siska sudah mencoba berbagai metode pembelajaran, tetapi belum ada yang benar-benar efektif sejauh ini yang telah Bu Siska lakukan. Nah, dalam mencapai berbagai metode pembelajaran ini, nah apa yang menjadi tantangan untuk Bu Siska untuk mencapai tujuan tersebut? Iya, Bu. Yang menjadi tantangan atau yang kesulitan bagi saya di sini, saya masih kesulitan untuk mengendalikan siswa saya yang suka berbicara saat pelajaran berlangsung, Ibu. Mengalami kesulitan terhadap siswa Bu Siska saat pembelajaran berlangsung. Nah, kira-kira Bu Siska dalam meningkatkan kompetensi siswa Bu Siska di sekolah, kira-kira Bu Siska di level berapa siswa Bu Siska di sini untuk mencapai kompetensi tersebut? Kira-kira berada di level berapa kompetensi siswa Bu Siska tersebut? Kalau Bu Siska Ya, ukur gitu. iya, Bu. Kalau yang sudah saya ukur di sini level yang saya capai itu berkisaran angka 7 baru, Bu. Kalau 1 sampai 10 itu di kisaran angka 7. Lalu di sini saya ingin levelnya lebih meningkat, Ibu. Mungkin lebih ke 10 atau 9 atau 10 yang ingin saya capai, Ibu. Iya. Jadi sekarang level Bu Siska, kalau Bu Siska ukur-ukur mungkin di level 7 ya. Dan Bu Siska menginginkan naik ke level 9, kalau tidak level 10. Luar biasa sekali. Nah, apa usaha Bu Siska untuk bisa sampai ke level 9 atau level 10 dalam meningkatkan kompetensi siswa Bu Siska tersebut? Iya, tentu usaha yang saya lakukan di sini, Bu, saya sudah membutuhkan strategi untuk mengendalikan siswa yang suka berbicara saat pelajaran berlangsung tadi. Jadi di sini
Saya mencoba untuk pendekatan kepada siswa saya yang sering berbicara saat pelajaran berlangsung, Ibu. Iya, di saat Bu Siska melakukan pendekatan tersebut, bagaimana perubahan terhadap siswa Bu Siska? Si Bu Siska sudah mengadakan pendekatan terhadap siswa Bu Siska. Nah, apakah ada perubahannya gitu? Alhamdulillah Ibu, dengan seiringnya waktu, alhamdulillah anak tersebut sudah bisa mengendalikan dirinya dan lebih fokus dalam melihat saya saat memberikan pembelajaran, Ibu. Iya. Nah, di sini Bu Siska, apa contoh-contoh pendekatan yang Bu Siska lakukan terhadap siswa Bu Siska tersebut Di untuk sini meningkatkan contohnya yang kompetensinya? di sini saya mencoba pendekatan kepada siswa saya setelah materi saya sampaikan, lalu nanti saya akan datang kepada siswa saya, menghampiri mereka. Kemudian saya berbicara empat mata, tidak di depan kelas. Itu saya panggil siswa saya, Ibu. Lalu saya tanya, Mhm. kenapa mereka di saat saya menyampaikan materi tadi, mereka berbicara dan ribut atau tidak Mhm. fokus. Lalu mereka Ya. menjawabnya dengan berbagai alasan. Lalu di sini saya Mhm. memberikan nasihat dan teguran kepada siswa saya tersebut agar untuk kedepannya Ya. mereka lebih fokus dan konsentrasi lagi dalam proses pembelajaran supaya materi-materi yang saya sampaikan itu bisa mereka amalkan begitu Ibu. Iya, luar biasa sekali yang telah Bu Siska lakukan ya. Nah, eh, baiklah Bu Siska, mungkin mari kita bahas strategi untuk mengendalikan siswa. Mungkin saya akan memberikan masukan gitu. Bagaimana pertama-tama kita perlu memahami penyebab siswa suka berbicara saat pelajaran berlangsung. Apakah karena mereka tidak memahami materi pelajaran, atau apakah mereka bosan, atau apakah karena mereka ingin menarik perhatian. Kira-kira kenapa nih Bu Siska anak-anak ini tidak atau karena mereka tidak memahami pelajaran, mereka bosan, atau karena mereka ingin menarik perhatian? Kalau di sini mungkin saya pikir itu karena mereka tidak memahami materi pelajaran kali Ibu. Oh gitu. Jadi mungkin mereka tidak memahami materi pembelajaran ya Bu Siska. Ya, jika demikian kita perlu memberikan penjelasan yang lebih jelas dan menarik kepada siswa. Kalau mungkin dia tidak memahami materi pelajaran, kita perlu menjelaskan dan memberikan materi-materi pembelajaran yang menarik. Kita juga bisa menggunakan metode pembelajaran yang lebih bervariasi agar siswa tidak bosan, Bu Siska. Iya Bu, saya nanti akan mencobanya Ibu. Terima kasih Ibu. Iya. Nah, selain itu, kita juga perlu memberikan penguatan positif kepada siswa yang tidak berbicara. Misalnya, kita berikan dia penguatan-penguatan, kita berikan dia reward gitu supaya dia bisa berbicara. Nah, kita bisa memberikan misalnya pujian, penghargaan kepada siswa yang diam dan mendengarkan pelajaran. Mungkin itu bisa menjadi motivasi bagi siswa-siswa yang tidak mau berbicara, Bu Siska. Iya Bu, saya akan melakukannya Bu. Iya. Nah, bagaimana Bu Siska? Apakah Bu Siska sudah memiliki gambaran tentang strategi yang akan Bu Siska lakukan? Iya Bu, saya sudah memiliki gambarannya Ibu. Iya, baiklah. Saya rasa kita sudah selesai untuk hari ini. Silakan Ibu Siska implementasikan strategi tersebut dan beritahu hasilnya nanti ya Bu Siska. Iya Bu, terima kasih banyak Ibu. Nanti saya akan melakukannya Ibu. Iya. Nah, setelah kita melakukan percakapan tadi, Bu Siska, apa harapan Bu Siska ke depannya tentang murid-murid Bu Siska untuk meningkatkan kompetensinya? Iya Bu, harapan yang saya inginkan dalam meningkatkan kompetensi saya dalam pembelajaran,
yaitu Mm-mm. nantinya siswa saya akan bisa berkonsentrasi dan fokus dalam proses pembelajaran. Lalu di sini saya akan meningkatkan strategi pembelajaran saya sesuai dengan yang telah Ibu anjurkan kepada saya tadi. Insya Allah nantinya saya akan laksanakan di dalam kelas saya. Dan mudah-mudahan nantinya Ibu dengan kegiatan coaching kita hari ini ada perubahan di dalam saya di dalam diri saya dalam meningkatkan kompetensi dalam mengajar Ibu. Iya, luar biasa sekali Bu Siska. Harapan Bu Siska ke depannya untuk meningkatkan kompetensi murid-murid Bu Siska. Nah, di sini bagaimana perasaan Bu Siska setelah melakukan percakapan kita dari tadi Bu Siska? Apa yang Bu Siska rasakan? Di sini saya merasa senang sekali Ibu karena apa yang saya khawatirkan pada saat ini itu sudah tercurahkan. Jadi alhamdulillah saya tidak merasa khawatir lagi dan saya sangat merasa senang sekali Ibu. Iya, jadi Bu Siska sudah merasa lega dan merasa senang karena telah menyampaikan perasaan-perasaan Bu Siska tentang kendala-kendala Bu Siska dalam meningkatkan kompetensi siswa Bu Siska. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu Frida. Selamat pagi Bu Siska. Bagaimana kabar Ibu hari ini? Alhamdulillah Bu Siska, luar biasa. Bu Siska gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik Ibu. Baiklah Ibu, apa yang bisa saya bantu hari ini Ibu? Iya Bu Siska, saya di sini emang ada kendala saya di sekolah gitu. Saya ingin mengadakan perubahan di sekolah saya mengenai bagaimana kita sebagai seorang guru menjadi guru memposisikan diri kita sebagai guru sebagai manajer. Nah, di sini di sekolah saya ini masih banyak yang memposisikan masih bukan banyak ya Bu Siska, ada sebagian gitu yang memposisikan dirinya sebagai penghukum. Jadi saya ingin melakukan perubahan dengan ilmu-ilmu yang telah saya dapat selama CGP ini menjadi agen perubahan di sekolah supaya seluruh warga sekolah, guru-guru misalnya dalam bisa memposisikan dirinya sebagai manajer gitu Bu Siska. Karena kenapa gitu? Kalau kita memposisikan diri kita sebagai penghukum, itu murid-murid itu akan dendam kepada kita gitu. Dia akan lama terpikirnya gitu. Akan menjadi apa namanya bagi mereka Bu Siska, oh ternyata bapak itu, oh ternyata ibu itu kayak gitu dulu. Nah, jadi akan menjadi di memorinya akan lama teringatnya gitu. Jadi yang saya ingin lakukan, saya pengen di sekolah itu semua guru tuh bisa memposisikan dirinya sebagai manajer gitu Bu Siska. Iya, bagus sekali Ibu. Mm-mm. Baik, di sini tentu Ibu melakukan hal demikian, memberikan ke rekan teman Ibu agar kita menjadi manajer, tidak menjadi Iya, penghukum. iya. Tentu ada tujuannya Ibu. Kira-kira Mm-mm. nih Bu, apa tujuan Ibu untuk melakukan hal demikian kepada rekan Ibu? Iya, tujuannya bagi saya untuk bisa memposisikan diri kita sebagai manajer supaya anak-anak kita gitu dia bisa apa namanya kalau kita
mendidik anak gitu, mengajarkan anak dengan kasih sayang, dengan perhatian, dengan kelembutan, anak-anak itu akan merasa senang dan nyaman belajar di sekolah, Bu Siska. Dia merasa dapat penghargaan, dia merasa dapat perhatian, dan akan tumbuhlah kesenangan anak-anak kita dalam belajar di kelas. Maka timbullah semangatnya, karena tidak semua anak-anak ini yang dapat perhatian di rumah. Nah, makanya kita di sekolah, kita sebagai guru, kita memposisikan diri kita menjadi orang tua bagi anak-anak kita gitu. Jadi akan anak-anak ini akan tumbuh motivasinya dalam belajar. Itu tujuan saya, Bu Siska. Iya, bagus sekali Ibu. Di samping tujuan yang sudah Ibu jelaskan tadi, tentu Ibu harus melakukan usaha untuk mencapai tujuan tersebut. Iya, Lalu apa nih Bu kira-kira usaha yang sudah Ibu lakukan untuk mencapai tujuan yang Ibu inginkan? Iya, usaha yang sudah saya lakukan, Bu Siska, saya sudah berbagi praktik baik kepada rekan-rekan sejawat di sekolah tentang disiplin positif, tentang seperti ilmu yang telah saya dapat di CGP, saya memberikan praktik baik tentang bagaimana kita memposisikan diri kita sebagai manajer, bukan sebagai penghukum gitu. Dan saya juga banyak membagikan ilmu-ilmu yang telah saya dapat ini kepada rekan-rekan sejawat. Selain itu usaha saya juga sebagai contoh di sekolah gitu. Misalnya ada anak yang bermasalah, jadi saya tidak langsung memarah-marahi anak, menghukum anak gitu. Tetapi saya mengadakan pendekatan kepada anak. Misalnya dia ada si A misalnya terlambat. Nah, di sini saya nanyakan secara baik-baik, kenapa terlambat nak? Apa alasannya terlambat? Karena anak yang terlambat ini kita harus gali latar belakangnya gitu. Mungkin karena dia tidak dapat kendaraan, mungkin karena membantu orang tuanya di rumah, atau karena orang tuanya sakit, kan banyak alasan-alasan. Kita tidak langsung memarahi anak. Nah ternyata pas waktu itu saya tanya, ternyata orang tuanya sakit gitu. Nah, jadi kita ternyata setelah kita mengetahui itu, kita tidak bisa marah kepada anak. Sementara anak ini punya beban di rumah, di sekolah kita marahi juga, tambah down anak kita jadinya. Nah, setelah itu kita dekati, anak itu akan merasa nyaman. Ya Bu, terima kasih Bu telah memberikan semangat bagi saya, telah itu saya. Jadi anak itu mengucapkan terima kasih kepada kita. Nah, selain itu, itulah selain saya berbagi praktik baik, saya memberikan contoh bagaimana penanganan masalah siswa di sekolah kepada guru, teman-teman di sekolah. Sehingga teman-teman bisa mencontohnya gitu. Itu Bu Siska usaha yang telah saya lakukan. Masya Allah, luar biasa sekali Ibu Frida atas usaha yang Ibu lakukan. Mudah-mudahan nanti bisa diimplementasikan di dalam sekolah Ibu ya Bu. Iya, Baik, Bu kita Siska. lanjut Ibu. Iya. Tentu dalam usaha yang telah Ibu lakukan tadi, tentu Ibu ada tantangannya Ibu. Nah, di Iya. sini kira-kira apa yang menjadi tantangan Ibu dalam melakukan hal demikian? Iya, iya Bu Siska, tantangannya ya Bu Siska, dari sekian banyak teman guru gitu. Nah, sudah banyak yang melakukan praktik baik yang telah saya lakukan, tapi mungkin ada beberapa, 1 atau 2 orang guru gitu. Ya guru itu bilang, sedang dengan keras saja kita tidak bisa merubah anak, apalagi dengan lunak kita akan dibawa lalu oleh anak. Nah, itulah tantangannya. Nah, saya berusaha untuk mendekati guru tersebut, memberikan pemahaman kepada guru itu tersebut secara face to face gitu Bu Siska. Karena ya mungkin dalam sekian banyak mungkin ada juga yang tidak setuju dengan pendapat kita. Tapi kita tidak boleh langsung menjak guru tersebut, tetapi kita melakukan pendekatan kepada guru tersebut supaya dia bisa menerima, supaya dia bisa menyadari ternyata kita kepada anak itu memang perlu pendekatan, bukan dengan cara kita memarahi anak langsung gitu Bu Siska. Itu tantangan. Iya Ibu. Baiklah Ibu, dari tantangan yang Ibu hadapi tadi, di sini saya ingin memberikan sedikit strategi untuk membahas tantangan yang Ibu hadapi.
Iya, Bu Tentu Siska. pertama-tama kita, Ibu, perlu memahami rekan sejawat Ibu. Karena Iya, apa? Karena tidak semua itu pikirannya sama seperti kita ya, Bu. iya, Nah, iya. di sini Ibu bisa melakukan pendekatan dulu kepada rekan sejawat Ibu yang tidak menerima argumen Ibu tadi, praktik baik yang sudah Ibu berikan tadi. Iya, Nah, di sini Ibu mungkin bisa pendekatannya dengan teman itu, mungkin Ibu berbagi share video tentang bagaimana dampaknya apabila kita terus melakukan penghukum kepada anak kita, apa yang akan berdampak pada diri kita sebagai seorang guru. Nah, juga Ibu juga bisa memberikan contoh langsung kepada rekan guru Ibu tersebut. Dengan Ibu sudah memberikan contoh langsung, maka nanti rekan sejawat Ibu yang masih belum menerima pendapat praktik baik Ibu tadi, mereka mungkin akan berangsur-angsur bisa memperhatikan Ibu, lalu mereka akan cobakan juga nantinya di tempat sekolah Ibu. iya. Mudah-mudahan dengan strategi yang saya berikan tadi bisa mengubah pola pikir teman Ibu yang dari tidak mau menjadi mau melakukannya Ibu. Begitu Ibu. Iya, Bu Siska, terima kasih atas masukan Bu Siska. Ini sangat bermanfaat juga bagi saya, Bu Siska, dan saya akan mencoba menjalankan apa ide-ide dan masukan yang telah Bu Siska berikan kepada saya. Baik Ibu, di sini terkait Ibu sudah menjalankan praktik baik tentang budaya disiplin positif menjadi manajer di sekolah. Kira-kira nih Bu, sudah di level berapa Ibu melakukan hal demikian Ibu? Iya, dengan mengadakan praktek baik ini, saya mengira level yang telah ada mungkin di level 6 baru Bu Siska. Tetapi saya ingin meningkatkan ke level yang lebih tinggi, kalau enggak level 9, mudah-mudahan bisa ke level 10 nantinya Bu Siska. Ya, amin, amin. Mudah-mudahan ya Bu. Iya, Semoga level yang sekarang masih 6, nantinya dengan Ibu sudah memberikan contoh praktik baik kepada teman Ibu, bisa menjadi levelnya lebih meningkat lagi Ibu. ya, ya Bu Siska. Baiklah Ibu, saya rasa itu yang sudah kita lakukan hari ini. Semoga nantinya Ibu bisa lebih mengimplementasikan strategi yang sudah saya beritahu tadi di dalam sekolah Ibu. Nah, Iya, makasih Bu Siska. ya, sejauh perbincangan kita hari ini, Bu, tentu apa yang sudah berjalan baik dengan baik selama percakapan kita tadi, Ibu. Iya, di sini saya sudah menemukan solusi-solusi atau strategi-strategi yang akan saya terapkan ke depannya untuk bisa melaksanakan berbagi praktik disiplin positif ini kepada rekan-rekan sejawat di sekolah, Bu Siska. Iya, Ibu. Tentu kira-kira apakah masih ada yang perlu diperbaiki, Bu, atau ditingkatkan lagi, Bu? Iya, saya rasa sudah cukup, Bu Siska. Iya. Baik, Ibu, setelah kita melakukan pembicaraan hari ini, apa yang Ibu rasakan pada saat kita coaching hari ini, Ibu? Ya, saya merasakan senang Bu Siska. Saya merasa bersyukur telah mengadakan percakapan dengan Bu Siska karena saya mendapatkan solusi-solusi bagaimana meningkatkan bagaimana memberikan masukan kepada guru-guru supaya kita tidak menjadi guru yang penghukum, malah kita bisa memposisikan diri kita sebagai guru, sebagai manajer, Bu Siska. Iya, Ibu. Terima kasih banyak, Ibu, Ya, sudah bincang-bincang pada hari ini. Semoga kita di bawah lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kita akhiri kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita stop ini lagi, Bu. Iya, direkam mana?